Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan topik yang akan saya ambil untuk tugas akhir saya. Saya mengambil topik produk UMKM. Nah, di sini saya mengambil salah satu UMKM dari Kebumen, yaitu Gerai Sidomoro. Nah, Gerai Sidomoro ini apa sih? Produk atau jasa apa sih yang mereka tawarkan? Gerai Sidomoro merupakan produsen produk pot serabut kelapa pertama di Kabupaten Kebumen. Jadi yang mereka tawarkan ini berupa produk pot serabut kelapa. Sebenarnya mereka juga memproduksi pot dari bahan lain seperti dari ijuk atau dari batang pohon kaliandra. Mereka juga memproduksi keset dari serabut kelapa. Namun yang menjadi fokus mereka menawarkan produk pot serabut kelapa. Gerai Sidomoro didirikan oleh Mbak Sudiasi pada akhir tahun 2017. Produk yang mereka tawarkan memiliki harga sangat terjangkau, hanya dari Rp5.000 sampai Rp20.000, tergantung dengan ukuran dan bahan kombinasi yang mereka gunakan untuk membuat pot. Mereka juga menawarkan produk pot serabut kelapa yang sesuai keinginan para konsumen, atau konsumen ini bisa custom ukuran atau bahan yang ingin mereka gunakan untuk bertanam. Produk dari Gerai Sidomoro dipasarkan secara online melalui Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Saat ini mereka hanya fokus kepada pemasaran online. Untuk pemasaran offline-nya di toko secara langsung, mereka tidak memiliki. Mereka hanya memiliki tempat produksi dan gudang untuk menyimpan produk-produk mereka. Nah, omset yang dihasilkan dari penjualan online tersebut bisa mencapai angka 1,1 miliar per tahunnya. Apalagi di tahun 2019-2020 ini, semenjak adanya pandemi COVID-19, malah memunculkan tren baru, yaitu tren bertanam. Nah, tren ini menimbulkan dampak positif untuk Gerai Sidomoro karena produk yang ditawarkan oleh Gerai Sidomoro ini sesuai dengan tren yang sedang booming ini, yaitu mereka menawarkan media tanam, sedangkan tren yang sedang berlangsung ini tentang tanam menanam. Dari tren tersebut menimbulkan dampak positif yang luar biasa tentunya. Namun ada juga dampak negatif yang mereka rasakan, yaitu munculnya kompetitor baru dengan usaha sejenis. Jadi banyak produsen atau UMKM yang mendadak menjual aneka media tanam. Nah, dari hal tersebut, Gerai Sidomoro khawatir apabila suatu saat para kompetitor ini bisa mengambil awareness dari konsumen Gerai Sidomoro sendiri. Nah, kenapa mereka khawatir kompetitor bisa mengambil konsumen mereka? Karena Gerai Sidomoro ini tidak memiliki identitas, tidak memiliki branding yang kuat yang membedakan Gerai Sidomoro dengan kompetitor. Jadi mereka khawatir apabila suatu saat para konsumen ini akan kebingungan atau tidak mengenali Gerai Sidomoro, mereka mungkin akan suatu saat akan memilih ke produsen lain. Nah, untuk objektifnya menetapkan identitas dari positioning yang jelas sesuai dengan visi misi Gerai Sidomoro, yaitu kreatif, cepat, rajin, dan harga terjangkau. Mereka juga ingin membawa konsumen Gerai Sidomoro untuk sampai pada level kesadaran brand atau awareness hingga level brand loyalty. Fitur yang mereka tawarkan yaitu pot tanaman berbahan organik dari sabut kelapa dengan kombinasi ijuk, kokopit, kulit pinus, kulit kalianda, dan bahan organik lainnya. Jadi media tanam yang mereka tawarkan berasal dari bahan-bahan organik yang berasal dari alam. Untuk advantage yaitu pot sabut kelapa yang memiliki banyak varian model, bahan, dan bisa di-custom sesuai kebutuhan konsumen. Untuk benefitnya, untuk konsumen sendiri tentunya ramah lingkungan karena terbuat dari bahan organik. Lalu untuk tanaman, pot dengan serabut kelapa ini memiliki sirkulasi udara yang baik
sehingga tanamannya tidak mudah kering. Lalu karena terbuat dari bahan organik dari alam, tentunya tidak akan meracuni tanaman dan tidak mudah mekarat. Dapat disimpulkan bahwa USP atau keunikan yang mereka miliki yaitu pot organik dari sabuk kelapa dengan pilihan bahan kombinasi yang sangat beragam dan bisa dikastam sesuai kebutuhan tanaman, serta harganya terjangkau namun kualitasnya sangat baik. Nah, target audiens atau konsumen yang mereka sasar yaitu dewasa sampai orang tua sekitar umur 20 sampai 50 tahun. Lalu khususnya untuk pecinta tanaman seperti bunga anggrek. Nah, di sini saya mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan branding terhadap Garis Sidomoro. Nah, kenapa di sini saya lebih mengedepankan branding daripada promosi? Karena dari berdasarkan hasil wawancara, Garis Sidomoro ini identitasnya belum terlihat, karakter yang ada dalam produknya ini belum terlihat. Mereka tidak mempunyai citra diri produknya. Nah, dengan adanya branding ini diharapkan para konsumen dari Garis Sidomoro ini dapat mudah mengenali, mengingat dan memperhatikan produk yang mereka beli. Nah, dari hal tersebut saya rasa hal-hal yang perlu di branding atau diperhatikan dari Garis Sidomoro yaitu pertama logo, karena dari logo sendiri Garis Sidomoro ini dapat dikatakan tidak memiliki logo. Mereka hanya memiliki nama yang bisa ada untuk di notas begitu, terus nama di tempat produksi mereka itu hanya nama aja, jadi nggak ada logonya. Lalu untuk tagline juga mereka nggak ada. Dan di sini saya ingin membuatkan logo. Kalau ada logo pasti ada tagline yang mencerminkan visi misi mereka, tujuan mereka, dan sesuai dengan karakteristik target audiens atau konsumen mereka. Lalu yang kedua, perlunya branding di sosmed mereka. Tadi sudah saya katakan bahwa mereka ini fokus untuk penjualan online seperti di Shopee, Tokopedia, Facebook atau Instagram. Nah, seperti saya lihat ternyata nama-nama dari akun sosial media mereka ini tidak menggunakan nama Garis Sidomoro, namun masih menggunakan nama pemiliknya, ownernya yaitu Mbak Sudiasi. Nah, di sini hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang membingungkan bagi konsumen, karena kenapa namanya nama usahanya dengan nama sosial medianya kenapa berbeda. Nah, kenapa di sini saya menyarankan untuk melakukan branding terlebih dahulu daripada promosi, karena apabila branding ini berhasil, branding ini bisa bermanfaat untuk membuat strategi pemasaran atau strategi promosi yang tepat. Jadi apabila brandnya sudah sesuai, mereka sudah mempunyai positioning, mereka sudah mempunyai identitas yang mencerminkan citra dari produk mereka, mereka akan mudah menentukan strategi apa untuk promosi. Lalu dengan branding, mereka dapat membangun komunikasi yang konsisten agar konsumen ini mudah mengingat brand dari Garis Sidomoro. Lalu mereka juga membangun ekuitas dalam waktu yang lama. Nah, mereka ini dengan adanya branding, mereka diharapkan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 15 tahun ke depan, mereka tuh masih bisa eksis di bidang mereka. Jadi mereka tuh gak perlu khawatir apabila tren makanan ini tuh udah selesai, udah nggak zaman lagi, mereka tuh masih tetap eksis dengan nama mereka, dengan citra mereka yang tertanam di benak para target audience. Nah, mungkin segitu penjelasan dari saya mengenai rancangan branding terhadap Garis Sidomoro. Di sini saya mengharap banyak bimbingan, banyak saran dari Bapak Ibu dosen. Semoga Bapak Ibu dosen paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.